Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5D, subtema 2, PB1 dan PB2. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sekarang Bu Dewi mau masuk ke pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dikenal dalam bahasa kedokteran atau biologi yaitu kardiovaskular. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem pada organ tubuh manusia yang mengedarkan darah dari jantung hingga seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah yang pertama pembuluh darah, yang kedua darah, yang ketiga jantung. Apa fungsi dari jantung? Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah untuk apa? Sebagai tempat atau saluran bagi darah yang mengalir dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan sebaliknya. Kemudian fungsi darah sebagai pengangkut atau menyalurkan berbagai zat yang penting dalam tubuh ke seluruh bagian tubuh manusia. Di dalam darah sendiri ada dua cairan darah. Yang pertama adalah sel darah, yang kedua adalah cairan darah atau plasma. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak baca buku paket halaman 62 sampai 64. Di sana kalian akan mengetahui bagaimana bentuk dari darah, kemudian selain bentuk, kalian juga bisa melihat ciri-ciri lainnya seperti ukuran, warna, dan fungsinya. Kemudian di halaman 65 ada tabel. Ini tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu buku paket halaman 65. Tabel yang tadi kalian salin di buku tulis. Kemudian setelah selesai kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah melakukan percobaan ya. Berlari-lari, menghitung dan membedakan denyut jantung atau denyut nadi sebelum berolahraga dan setelah berolahraga kan. Kalian juga sudah bisa menyimpulkan apa hasilnya dari percobaan yang kalian lakukan. Anak-anak, dengan berolahraga tentunya badan kita akan menjadi sehat karena peredaran darah kita menjadi lancar.
Jika peredaran darah tidak lancar, maka peredaran darah kita akan mengalami gangguan. Seperti apa misalnya? Seperti stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah penyumbatan yang terjadi pada pembuluh nadi yang menuju otak. Kemudian selain stroke, ada lagi yang disebut dengan anemia. Apa anemia? Anemia itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Ada lagi yang disebut ambeien. Ambeien biasa disebut dengan wasir. Wasir itu adalah pelebaran pembuluh darah pada sekitar anus. Kemudian gangguan peredaran darah lainnya adalah serangan jantung. Dan ada lagi yang disebut dengan varises. Apa itu varises? Pelebaran pembuluh darah di kaki. Ya. Jadi dengan berolahraga kita menjadi sehat karena peredaran darah kita menjadi lancar. Materi selanjutnya yaitu tentang pantun. Pantun adalah puisi lama. Ciri-ciri pantun adalah yang pertama terdiri dari 4 baris, yang kedua terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap baris, yang ketiga bersajak akhir atau berirama ABAB dan AAAA. 4. Terdiri dari 2 bagian yaitu sampiran dan isi. 5. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Baik anak-anak, Ibu berikan satu contoh pantun. Atas beranda sarang tekukur, diikat erat ujung berkait. Sebagai tanda cara bersyukur, jagalah sehat sebelum sakit. Buluh padi tampak berjajar, beras ketan jerami bukan. Sepanjang hari pergi belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, bait pertama itu berirama ABAB. Bait kedua berirama AAAA. Ya, itu. Materi selanjutnya yaitu tentang properti tari. Properti tari merupakan alat atau benda yang dimainkan oleh penari di atas panggung. Biasanya digunakan untuk membantu memperjelas tema suatu tarian, karakter tokoh yang ditarikan, dan kisah cerita dalam tarian tersebut. Apa saja contoh jenis properti tari? Yaitu keris, gada, payung, panah, bangku, kendi, kuda kayu, boneka, kipas, dan masih banyak lagi. Demikianlah anak-anak pembelajaran tema kali ini. Mudah-mudahan kalian tambah semangat ya belajarnya walaupun kalian masih belajar dari rumah. Jangan lupa setiap tugas kalian kerjakan sesuai dengan waktu ya. Tidak ditunda-tunda supaya tidak terjadi penumpukan tugas ya. Supaya kalian tenang, Ibu juga senang. Baik, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.